Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, ingin menyampaikan presentasi tugas kelompok dengan judul Inti Trans Indonesia. Baik, untuk yang pertama adalah profil perusahaan, di mana perusahaan ini memiliki nama DHL Group Forwarding Indonesia. Biasanya perusahaan ini melakukan pengiriman melalui jalur udara, laut, dan darat. Perusahaan ini berpusat di Jakarta, Indonesia, dan memiliki berbagai cabang di beberapa daerah di Indonesia seperti Medan, Batam, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Balikpapan. Layanan aktivitas yang biasa dilakukan oleh perusahaan ini biasanya dia melakukan pengiriman barang melalui jalur udara, melalui jalur laut, dan juga melalui jalur darat. Rute mana saja yang biasa dilakukan perusahaan ini? Biasanya perusahaan ini melakukan rute pengiriman barang di pengiriman dalam negeri dan berbagai moda transportasi seperti kapal, pesawat, dan moda transportasi darat lainnya. Barang apa saja yang biasa dikirim oleh perusahaan ini? Biasanya perusahaan ini melayani pengiriman barang seperti barang-barang besar, barang-barang proyek, atau barang-barang yang harus dilakukan perlakuan dengan khusus. Keunggulan apa yang dilakukan perusahaan ini? Keunggulan dari perusahaan ini adalah jaringan internasional yang luas. Perusahaan ini beroperasi di 190 negara sehingga mendukung pengiriman dari dan ke banyak negara. Layanan terintegrasi bukan cuma pengiriman, tetapi juga bea cukai, konsultasi proyek, industri, solusi rantai pasok. Kapasitasnya dalam berbagai moda transportasi sangat luas. Ada air, laut, darat, dan memiliki fleksibilitas yang tinggi. Biasanya perusahaan ini melakukan pengiriman dengan menggunakan dokumen sebagai berikut. Untuk jalur laut mohon maaf, sudah pasti menggunakan bill of lading. Isi dari bill of lading adalah nama pengirim, shipper, nama penerima, consignee, detail barang, jumlah barang, jenis barang, berat, ukuran, pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar. Tertera juga nama kapal dan nomor kontainer. Kegunaan dari dokumen ini adalah sebagai bukti kontrak pengangkutan antara pengirim dan perusahaan pelayaran. Dokumen ini juga memiliki dokumen ini juga tanda sebagai kepemilikan barang yang hanya bisa diambil dengan bill of lading yang asli. Dan juga dokumen ini bisa digunakan untuk mengklaim asuransi jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang. Untuk dokumen yang kedua ada airway bill, AWB. Dokumen ini biasanya diperuntukkan untuk ekspor atau impor atau pengiriman barang melalui jalur udara. Isi dari AWB adalah nomor AWB unik, nama maskapai penerbangan, nama, alamat pengirim, serta penerima, berat kargo, volume, deskripsi barang, syarat, dan ketentuan transportasi udara. Kegunaan dari dokumen ini adalah menjadi tanda terima resmi dari maskapai bahwa barang sudah diterima untuk dikirim. Dokumen ini juga dapat digunakan untuk proses clearance di bandara, bukti kontrak angkutan udara antara pengirim dan maskapai. Kurang lebihnya seperti bill of lading. Untuk yang dokumen ketiga, Lorem Ipsum.
Maaf. Isi dari dokumen ini biasanya nama eksportir, deskripsi barang seperti HS code, jumlah harga satuan, total harga, dan juga negara asal barang ini dikirim, nilai transaksi yang digunakan untuk menentukan bea masuk dan pajak impor. Kegunaan dari dokumen ini, dokumen utama untuk menghitung bea cukai, menjadi dasar perhitungan biaya asuransi dan pajak. Lanjut untuk yang dokumen yang keempat, di sini ada packing list. Isi dari packing list adalah detail kemasan, detail barang, jumlah, berat, dimensi, dan jenis kemasan. Terdapat juga nomor kontainer atau airway bill di dalam packing list, tanda pengenal barang atau marking atau label. Kegunaan dari packing list sendiri membantu petugas bea cukai memeriksa barang dan mempermudah penerimaan barang saat pengecekan isi kargo. Untuk dokumen yang kelima, Custom Declaration dalam PIB atau PEB di Indonesia. Isi dari dokumen PIB atau PEB adalah data pengirim dan penerima, detail barang, impor, ekspor, tarif HS code, dan bea masuk, pajak impor atau ekspor yang harus dibayar. Kegunaan dari dokumen ini adalah wajib untuk melapor barang ke Bea Cukai Indonesia dan juga menjadikan dasar legal agar barang ini bisa keluar masuk wilayah Indonesia. Mungkin sekian presentasi tugas kelompok dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.